Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kanya Faradila, NIM 1401423, dan teman-teman saya yang pertama yaitu Rehanisa Ramayanti, NIM 140142023, serta Afina Prameswari, NIM 14014200363. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Definisi dan notasi faktor persekutuan terkecil atau KPK. Definisi KPK sendiri ada dua. Jika X, Y anggota dari Z, serta X merupakan bukan bilangan 0, serta Y merupakan bukan bilangan 0, maka ada dua definisi. Definisi yang pertama, M disebut kelipatan persekutuan atau common multiple dari X dan Y jika X membagi M atau X faktor dari M, dan Y faktor dari M. Yang kedua, M disebut kelipatan persekutuan terkecil dari X dan Y jika M adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga X membagi M atau X faktor dari M dan Y membagi M atau Y faktor dari M. Notasi dari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. M dalam kurung X, Y dibaca M adalah kelipatan persekutuan terkecil dari X dan Y. Dengan jalan yang sama dapat didefinisikan kelipatan persekutuan terkecil dari 3 bilangan, 4 bilangan, titik-titik N bilangan. Misalnya, N sama dengan dalam kurung X, Y, Z dibaca N adalah kelipatan persekutuan terkecil dari X, Y, dan Z. P sama dengan dalam kurung A, B, C, dan D, dibaca P adalah kelipatan persekutuan terkecil dari A, B, C, dan D. Sifat-sifat dari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Sifat yang pertama, untuk bilangan bulat positif A dan B berlaku FPB A, B, FPB dari A dan B, KPK dari A dan B sama dengan AB. Buktinya, misalnya D adalah FPB dari AB, dan kita tulis A sama dengan DR, B sama dengan DS untuk bilangan-bilangan bulat R dan S. Jika M sama dengan AB per D, maka M sama dengan AS sama dengan RB. Akibatnya adalah M-nya positif adalah suatu kelipatan persekutuan dari A dan B. Sedangkan misalnya C adalah sembarang bilangan bulat positif yang merupakan kelipatan persekutuan A dan B, C sama dengan AU, sama dengan BF. Sebagaimana kita ketahui ada bilangan-bilangan bulat X dan Y memenuhi D sama dengan AX plus BY. Konsekuensinya C per M sama dengan CD per atau AB. C dalam kurung AX plus BY dibagi A per B sama dengan C per B dikali X ditambah C per A dikali Y sama dengan VX tambah UY. Pertanyaan ini menyatakan bahwa MC dan kita dapat menyimpulkan bahwa M demikian, M sama dengan KPK dari AB. Hal ini berarti bahwa KPK dari AB sama dengan AB per D, sama dengan AB per FPB dari A dan B. Sifat yang kedua yaitu untuk suatu bilangan-bilangan bulat positif A dan B, KPK dari A dan B sama dengan AB. Jika dan hanya jika FPB dari A dan B sama dengan 1. Sifat ini hanya merupakan akibat langsung dari sifat pertama. Sebagai ilustrasi, karena FPB dari 3054 serta 12.378 sama dengan 6, kita dapat dengan cepat memperoleh KPK dari 3054 dan 2378, yaitu KPK dari 3053 serta 12.378 sama dengan 3053 12378 per FPB dari 3054 serta 12.378, serta hasilnya menjadi 3.402. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rehanisa. Baik, kali ini saya akan menjelaskan metode menentukan KPK. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan metode irisan himpunan. Di dalam metode ini, pertama kita tentukan himpunan kelipatan-kelipatan positif dari kedua bilangan. Kemudian kita tentukan himpunan persekutuan kelipatannya. Dan akhirnya kita pilih bilangan terkecil dari himpunan tersebut. Contoh, tentukan KPK dari 8 dan 12. Misalkan himpunan-himpunan bilangan positif 8 dan 12 berturut-turut adalah K8 dan K12. K8 memiliki kelipatan himpunan
kelipatan 8, 16, 32, dan seterusnya. Kemudian K12 memiliki kelipatan himpunan 12, 24, 36, dan seterusnya. Himpunan kelipatan persekutuannya yang memiliki angka yang sama yaitu 24, 48, dan 72. Karena kelipatan dari 8 dan 12 yang terkecil adalah 24, maka dapat ditulis KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Kemudian metode yang kedua yaitu metode faktorisasi prima. Metode irisan himpunan untuk menentukan KPK seringkali terlalu panjang, khususnya ketika digunakan untuk menentukan KPK dari 3 atau lebih bilangan-bilangan asli. Metode lain yang mungkin lebih efisien untuk menentukan KPK dari beberapa bilangan adalah metode faktorisasi prima. Contoh, tentukan KPK dari 40 dan 12. Faktorisasi prima dari 40 dan 12 yaitu 40 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5, sedangkan yang 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Jika M sama dengan KPK dari 40 dan 12, maka M adalah sebuah kelipatan dari 40, dan ini harus memuat 2 pangkat 3 dan 5 sebagai faktornya. Juga M adalah kelipatan 12, dan ini harus memuat 2 pangkat 2 dan 3 sebagai faktornya. Karena 2 pangkat 3 adalah kelipatan dari 2 pangkat 2, maka M adalah 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 3 sama dengan 120. Metode yang ketiga adalah metode algoritma Euclid. Untuk menentukan KPK AB dengan cara ini, kita memanfaatkan pengetahuan kita tentang algoritma Euclid untuk menentukan FPB AB dan hubungan antara KPK dan FPB, yaitu FPB AB dan KPK AB sama dengan AB untuk bilangan-bilangan bulat positif A dan B. Cara ini sangat berguna untuk mencari KPK dari dua buah bilangan A dan B jika dengan faktorisasi prima tidak mudah untuk ditentukan atau ditemukan FPB AB-nya. Contoh KPK dari 731 dan 952. Dengan menggunakan algoritma Euclid diperoleh FPB 731 dan 952 adalah 17. Dengan sifat asli 1 diperoleh KPK dari 731 dan 952 sama dengan 791 dikali 952 bagi 17. Metode pembagian dengan bilangan prima. Metode pembagian dengan bilangan prima untuk menentukan KPK dimulai dengan menggunakan bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu dari bilangan yang diberikan. Kemudian proses pembagian ini dilanjutkan sampai baris di mana jawabannya berisi bilangan-bilangan 1. Teorema kelipatan persekutuan terkecil. Teorema 1 ditentukan dengan X, Y elemen Z, X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Teorema 2, jika C lebih dari 0, maka KPK CA dan CB sama dengan C, KPK A dan B. 3, jika X, Y elemen N dan FPB X dan Y sama dengan 1, maka KPK X dan Y sama dengan X kali Y. Kemudian teorema 4, jika X, Y elemen N, maka FPB X dan Y dan KPK X dan Y sama dengan X kali Y. Kesimpulan, pengertian KPK adalah bilangan bulat terkecil yang dapat habis dibagi oleh beberapa bilangan tertentu.